Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran informatika, yaitu tentang bab 1 perangkat informatika, meliputi pengertian informatika, pengertian komputer, dan generasi komputer. Mari kita langsung ke materi, ke pengertian informatika. Pengertian informatika dalam bahasa Inggris disebut dengan informatik, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transportasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil prosesan data, serta menampilkan dalam bentuk informasi. Informatika lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer, tetapi masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dalam komputer. Kita lanjut dengan pengertian komputer. Komputer berasal dari kata bahasa Inggris to computer, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sekarang komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Kita lanjut. Generasi komputer. Yang pertama adalah perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dahulu, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu, manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Sistem bilangan ini disebut bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan, membantu dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Sehingga alat digunakan untuk ahli-ahli menghitung dari negeri Cina, Turki, dan Yunani. Mereka menggunakan alat sempoa untuk melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengalian, penambahan, dan pembagian. Lalu, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanika pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Ini seperti gambarnya. Kita lanjut. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut dengan The Difference Engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga mendapatkan 20 digit. Mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan di kertas. Seperti gambar yang di samping, ya kan, mesin Babbage ini mengejutkan ilmuwan pada masa itu karena dianggap terlalu maju. Babbage membuat alat yang disebut The Analytical Engine. Nah, kedua alat Babbage inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Semua komputer menggunakan model mesin seperti ini, yaitu memasukkan memori, pengolahan, dan pengeluaran. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri dari 5 generasi. Yang pertama adalah 1940 sampai 1959. Seperti gambar di samping, generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit.
Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan proses pun sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum, yaitu vakum tube, untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Kita lanjut dengan generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua merupakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat kecepatan. Proses komputer generasi kedua lebih cepat dibanding generasi pertama. Ya, seperti Fortran 1954, COBOL 1959, kedua bahasa pemrograman itu menggantikan bahasa mesin, sehingga komputer lebih kecil atau komputer mini. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer, seperti gambar yang kalian bisa lihat. Lanjut dengan generasi ketiga, 1964 sampai 1980. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga menyimpan memori yang lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi 3 juga mulai menggunakan komponen IC, Integrated Circuit, atau disebut chip. Dapat digunakan untuk multiprogram, contohnya generasi 3 Apple II, IBM PC, dan Next PC. Seperti gambar. Lanjut, generasi 4 adalah 1980 sampai sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalam terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan penggerekan dalam skala yang sangat besar atau Very Large Scale Integration atau VLC. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding waktu yang lalu generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya PC, personal computer, tablet yang sekarang, HP, dan yang lain-lain. Itulah generasi yang keempat sampai sekarang yang kalian gunakan, dan ini adalah generasi yang akan kita hayalkan, yaitu generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Ya, cuman memang mungkin ada sudah mulai di tahun 2021 ini komputer ini sudah mulai ada generasi kelima, cuma memang sangat terbatas penggunaannya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya di kesempatan yang akan datang. Demikian penjelasan materi pembelajaran ini. Saya harapkan kalian paham dan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.